Yang lagi ramai itu kan sempat tadi Abang bahas debt collector gitu Bang. Mungkin itu debt collector ini kenapa sih Bang? Mungkin orang banyak bertanya gitu kan, isunya rumah itu datangi debt collector dan nama korupnya juga pasti seret kan Bang, lagi ramai. Mungkin boleh jelasin nggak sih Bang terkait debt collector ini? Awalnya kan ini terkait dengan masalah mobil kan. Ya, mobil yang dibeli oleh Ruben Onsu secara leasing gitu ya. Dan itu pembelian mobil itu kan dilakukan ketika mereka sudah tidak terikat suami istri lagi. Ya. Dan di form pembelian mobil secara leasing itu juga data-data pribadinya hanya data-data Ruben Onsu, tempat penagihannya juga di tempat kediamannya Ruben Onsu. Tidak ada kaitan dengan rumah Cilandak. Tapi ujung-ujung kemudian tiba-tiba muncul mereka ke permukaan melalui preskon bahwa rumahnya mereka didatangi oleh debt collector yang menagih hutangnya Ruben Onsu. Karena sini sudah mulai nih ada framing nih. Ya. Kan aneh. Di sini data-datanya nggak ada data-datanya Cilandak, tapi debt collectornya datangnya ke Cilandak. Patut diduga. Ada apa ini? Kan begitu. Nah, terus kemudian debt collectornya bukan hanya bicara di depan pagar gitu, karena rumah Ruben itu kan masih dijaga oleh security yang kalau menurut Ruben masih dibayar juga oleh Ruben security ini. Jadi ketika ada orang yang menanyakan Ruben ke security di depan rumah, ada Pak Ruben nggak? Security harusnya tahu loh bahwa Ruben tidak tinggal di tempat itu dan Ruben tinggal di mana, ya. Dan harusnya kalau memang itu tagihannya adalah tagihan yang berkaitan dengan masalah kewajiban Ruben, security itu harus mengarahkan kemana Ruben itu berada. Dan tidak serta-merta harus dimasukkan ke ruangan tamu. Ini dimasukkan ke ruangan dalam. Kemacetannya juga masih 1 bulan. 1 bulan ya? 3 hari malahan. Mana aturan BI, mana aturan OJK yang macetnya masih 3 hari langsung datangi debt collector. Jadi datang debt collector keterlambatan 3 hari. Ke rumah Cilandak yang nggak ada dalam data form pembelian mobil tersebut. Diizinkan masuk oleh security. Ke ruang tamu. Ada CCTV-nya. Ini yang mereka blow up ke permukaan pada waktu itu bahwa Ruben Onsu didatangi debt collector. Kami trauma datang debt collector. Loh. Kemarin muncul lagi. Hanya gara-gara kita bilang, mana surat-surat yang berkaitan dengan masalah bagian yang menjadi hak bagian daripada Ruben Onsu. Mereka muncul. Munculnya apa? Rumah macet pembayarannya. Akan dilelang. Ruben salah lagi. Kan begitu. Loh, ini posisinya seperti ini. Ada kewajiban 10 miliar yang merupakan pinjaman di bank. Yang diagunkan adalah sertifikat itu. Tapi 10 miliarnya apakah dinikmati oleh Ruben? Tidak. Karena itu dibayarkan kepada orang yang bertanggung jawab untuk perbaikan rumah tersebut. Namanya ada di sini. Kemana uang itu ditransfer? Tapi masih dikecilkan. Masih dicangcong-cangcongkan. Masih diawasi ketika dia bertemu dengan anak-anaknya di acara balet. Selama ini Ruben diam saja. Itu kan data-datanya sebagian besar kan data-data lama. Apakah Ruben muncul ketika kejadian itu terus tiba-tiba dia curhat ke media? Enggak, dia diam saja. Tapi ketika mereka muncul, mencoba ingin membuat Ruben itu kelihatan salah, punya kewajiban tapi tidak mau bayar, ya kita akhirnya muncul. Masa sih cicilan mobil 50 juta yang macet 3 hari itu Ruben menghindar? Sementara kami tiap bulan bayarnya sekian. Nah itulah awal muasalnya 200 jutaan itu muncul untuk biaya pemeliharaan pendidikan anak yang ternyata termasuk ada uang sampah 9 juta kan begitu, uang pasti sampah. Nah jadi itu. Tapi kemudian dianggap kita yang perhitungan. Tidak, ini kita ingin meluruskan. Karena adanya informasi yang tidak lurus. Dari mana informasi yang tidak lurus tersebut? Ya, teman-teman pasti tahu dong dari mana. Makanya kan nggak mungkin dong ada asap kalau nggak ada api kan gitu. Bang, mau tanya tentang mengenai harta gono gini itu sudah selesai belum sih Bang sampai saat ini Bang? Jadi harta gono gini itu belum selesai. Ya sampai hari ini belum selesai. Di atas kertas sudah selesai sebenarnya.
Ya, kenapa? Karena kan ada Akta 39. Jadi kan saya ulangi lagi nih sekaligus pembelajaran hukum ya. Pak Tasun Servanda itu diatur dalam pasal 1338 bahwa kesepakatan para pihak itu mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku seperti undang-undang. Inilah undang-undang bagi para pihak tersebut. Inilah aturannya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan, termasuk mengenai masalah jadwal bertemu anak itu 2-3 hari dalam seminggu itu ada. Termasuk tentang nafkah dan pendidikan anak itu bagaimana mekanismenya, wajib disampaikan terlebih dahulu, kemudian ada diskusi, baru diputuskan. Kan begitu saja sekedar mengulang ya. Nah, terus kemudian terkait dengan masalah gunung itu kan memang sudah dikasih tahu bahwa aset-aset yang mereka dapat selama perkawinan itu ini menjadi bagian Ruben sepenuhnya. Berarti kan kalau sepenuhnya kan berlaku sepenuhnya, berarti kan sebelum artinya kan begitu perjanjian itu ditandatangani kan bangunan atau fisik dari harta itu dan surat-suratnya kan diserahkan. Nah, kemudian apa yang diminta oleh dia? Yang diminta oleh dia yaitu rumah BDN ini sama rumah yang dilanda sama rumah satu lagi kan begitu. Padahal rumah ini masih diagunkan di bank. Di situ juga dikatakan yang membayar agunannya adalah kreditnya adalah Ruben. Ruben oke. Tapi kalau ada apa-apa, ini tetap menjadi tanggung jawab bersama. Kan begitu. Yang pertama nggak ditepatin, anak nggak pernah dikasih jadwal. Oke, Ruben masih ngalah. Yang kedua, tidak pernah disampaikan dan didiskusikan tentang penggiat nafkah anak. Ruben masih ngalah. Yang ketiga, Ruben bilang mana surat-surat yang menjadi yang tanahnya menjadi bagian kami, hartanya menjadi bagian kami. Kita bertulis surat, mana surat-suratnya, serahkan dong ke kami. Karena kan di sini katakan akan dikuasai sepenuhnya. Ini kan kami nggak kuasai, surat-surat dari sana. Disinilah mereka kemudian preskon, ya preskon, buka mengenai masalah adanya kewajiban di Bank BCA yang macet terhadap dua harta kekayaan yang harusnya itu menjadi bagiannya S, kan begitu, yang dipilih oleh S sendiri gitu loh. Macetnya kan juga gara-gara pemicunya kan sudah tahu dong awal-awalnya gimana kan gitu. Ya diminta perincian nggak dikasih perincian. Ya 225, 263, belum lagi kartu kredit, belum lagi kalau liburan, kan wajar dong Ruben nanya. Ini aja malahan Ruben dihina-hina, dileceh-lecehkan gitu loh maksudnya itu. Jadi oleh karena itu ini belum selesai. Makanya kita kasih tahu, jual aja harusnya yang sudah tidak dibebani kewajiban bagi berdua. Yang masih ada kewajibannya selesaikan berdua juga. Kalau memang mau dijual, jual bersama-sama lagi. Kalau misalnya yang satu ingin memiliki aset itu, ya yang ingin memiliki itu harus membayar 50% dari nilai harga itu untuk menjadi bagian daripada Ruben. Jadi kalau misalnya S ingin memiliki rumah Cilandak setelah rumah itu lunas, dia press saja berapa nilainya. Kalau nilainya 50 miliar, maka kalau memang S ingin rumah itu, maka S harus bayar 25 miliar. Setengahnya itu harus menjadi bagian Ruben, dibayarkan. Ini Ruben nggak minta apa-apa, dia cicil kok selama ini tidak lagi dicicilkan karena dia sudah mulai kecewa, pengeluaran nggak jelas, per bulannya nggak jelas, kartu kreditnya nggak jelas. Bang, ada indikasi rumah itu akan dijual nggak sih Bang? Kalau dari Ruben sendiri dan Rumah yang mana nih? rumah yang di Cilandak. Ya, Oke. Yang dibangun. Ya sekarang kan nggak mungkin dijual dulu karena kan masih dalam agunan di bank. Kan masih dijaminkan di bank nih untuk biaya renovasi tadi itu. Nah, tapi kalau misalnya kemudian artinya itu sama-sama menjual yang tidak ada lagi ada kewajiban dan kemudian sama-sama menyelesaikan, ya Ruben maunya ya itu dijual lah. Rumah besar itu. Ya rumah besar itu. Kalau memang misalnya S ingin memiliki itu, ya dia keluarkan 50%. Yang menjadi hak bagiannya Ruben. Nah, tapi kalau memang misalnya nggak dijual, S ingin menempati dan kemudian ada kesepakatan bahwa rumah ini akan diserahkan kepada anak-anak, ya Ruben juga nggak jadi masalah. Selama ini Ruben nggak pernah ngurusin. Dia nggak pernah berpikir bahwa dia mau dapat setengahnya dari situ. Yang penting dia bayarin saja. Kalau memang gua lagi nggak bayarin, ya lu bayarin. Tuh rumahnya lu juga nikmati, anak-anak juga nikmati anak kita. Tapi kan ini kan dibesar-besarkan, Ruben nggak bayar kewajiban, terancam dilelang, ini segala macam. Loh,
Kok semuanya jadi Ruben gitu? Anak aja nggak pernah diberikan. Jadi inilah yang perlu kami jelaskan itu biar masyarakat semakin jelas gitu, meskipun banyak yang sudah mulai bosan kan masalahnya kok ini terus buka berita masalah ini terus katanya. Tapi ya bagaimana? Kami harus menjelaskan sesuatu agar masyarakat semakin jelas atas perkara ini. Bang, benar nggak sih Bang kalau sekarang kondisinya Sarwenda dan anak sudah tidak tinggal di situ lagi Bang? Saya nggak paham ya dia ada tinggal di situ apa tidak. Tapi informasi-informasi kabar-kabar burung yang kami dengar memang seperti itu. Sudah tidak tinggal di situ lagi? Sekarang tidak lagi tinggal di tempat itu. Kami kan nggak tahu apa persoalannya. Apakah benar? Ya kalau benar kenapa? Tapi kalau misalnya dugaan ya kan sudah pasti karena rumah itu sekarang menjadi sorotan. Sorotan karena dipakai untuk live TikTok. Sorotan karena mungkin adanya kredit macet yang mungkin terancam lelang. Kan begitu artinya. Jadi mungkin dikosongkan dulu. Nah terus kemudian nanti kalau dilelang ya mungkin dibeli dari jalur belakang. Mana ini dugaan, bukan menurut patut diduga. Lalu kemudian ya setelah rumah itu balik ya mungkin ya dikasih tahu ini rumah kita yang jangan begitu karena ini pengorbanan Ruben kan juga banyak. Rumah itu sudah dibeli lunas. Pada awalnya sertifikat juga atas nama Ruben Onsu, tapi karena demi kepentingan untuk renovasi itu diagunkan ke bank senilai 10 miliar kan begitu kan, dan pembayarannya juga jelas bukan dinikmati oleh Ruben. Ya. Dan buktinya juga ada dibayar tiap bulan 379 juta, hanya baru beberapa lama inilah tidak dibayarkan ya karena banyaknya keuangan yang tidak terkontrol. Makanya Ruben minta perincian, ayo dong perincian kamu untuk anak-anak ini realnya mana? Tidak dikasih. Kok masih ada kartu kredit lagi? Mana dong perincian yang nggak dikasih? Ya lelah lah Ruben. Sana dibayar, situ dibayar, perincian nggak pernah ada ya Ruben. Anak nggak pernah diberikan jadwal ya Ruben tentu sebagai manusia biasa dia juga ada batas kemampuannya. Bang, tapi Ruben sendiri mengatakan sih Bang kalau si S sama anaknya udah nggak di situ Bang. Saya belum tahu ya, tapi artinya itu dari omongan-omongan kabar-kabar burung gitu ya, termasuk Ruben juga dapatnya kabar-kabar burung memang seperti itu ya, tapi kan kita kan nggak tahu pastinya ya. Berarti kan bisa dibilang anak-anak nggak tahu nih Bang sekarang posisi tinggal di Apa? mana Bang? Anak-anak. Iya yang tahu cuma dia, tapi kan artinya kan kalau misalnya sudah ada putusan pengadilan nantinya ya, apakah itu karena adanya kesepemahaman di proses mediasi dalam bentuk akta vandading atau dalam bentuk putusan, kan ini kan memang harus dijalankan. Karena kalau nggak dijalankan, berarti pihak yang tidak menjalankan itu tidak menghormati putusan pengadilan. Jadi kemanapun anaknya saat ini, kalau misalnya keputusannya harus dikatakan diserahkan kepada Ruben, ya dia harus serahkan. Kan nggak boleh dia melawan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Kalau memang misalnya kemudian putusannya adalah tetap seperti semula 2-3 hari dalam seminggu, ya dia harus juga jalankan. Selama ini kan karena belum ada putusan pengadilan, masih tertuang dalam pasal 39. Bang, terakhir waktu dengan mungkin kabar burung mengenai Sarwenda dan anak-anak sudah tidak lagi tinggal di rumah yang besar itu, ini adalah salah satu mungkin bisa dibilang untuk mempersulit lagi Ruben untuk ketemu anak. Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi kalau misalnya kita bilang dipersulit, mana bukti dipersulit kan gitu. Ya, artinya dengan tidak memberikan jadwal bertemu kan itu juga sudah namanya mempersulit ya. Tapi kemudian kita main terminologis mana bukti dipersulit. Nah, jadi sekarang anak-anak dibawa nggak tahu kemana kan gitu, misalnya tidak lagi di rumah itu. Kalau kita katakan, wah ini bentuk makin dipersulit, nanti mana bukti dipersulitnya akan begitu lagi. Kan tinggal telepon, kan tinggal ditemuin katanya. Ya, kemana nemuinnya? Kemana teleponnya? Jadi inilah yang sering saya katakan, janganlah bermain retorika. Ya ingat gitu, ada Tuhan.